Pada kuliah hari ini, kita lanjutkan materi tentang optimalisasi dengan menerapkan metode respon surface metodologi. Simak dan dengarkan penjelasan saya berikut ini. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun desain eksperimen yang menggunakan metode RSM. Kemudian, mahasiswa juga mampu mengolah data eksperimen. Mahasiswa diharapkan juga mampu melakukan optimasi variabel output. Dan terakhir, mahasiswa mampu menganalisis data eksperimen. Pada kuliah kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh model RSM dengan memperlihatkannya melalui grafik 3 dimensi agar titik optimum bisa lebih terlihat. Perhatikan beberapa contoh model RSM yang akan saya jelaskan berikut ini. Dari pemahaman tentang metode RSM, sekarang kita coba melihat bagaimana model kurva yang diperoleh dengan metode RSM yang melibatkan 2 variabel input dan 1 variabel output. Kita lihat contoh yang pertama, model RSM berbentuk seperti mangkok terbalik, di mana kurva atau model RSM ini memiliki sebuah nilai optimum yang berada di bagian puncak. Di dalam model ini, kita melihat ada variabel input X1, kemudian X2, dan dari kombinasi kedua variabel input itu akan menghasilkan sebuah nilai optimum di bagian puncak. Kita juga melihat ada garis ISO yang tergambar pada grafik, dimulai dari garis bernilai 70, 75, dan seterusnya. Nilai output atau nilai variabel output mengarah ke bagian puncak dan memiliki nilai semakin besar. Kemudian di bagian bawah grafik, kita lihat terdapat sebuah persamaan matematika yang menggambarkan atau yang mewakili dari garis ISO tersebut. Jadi dari garis-garis ISO itu, jika dibuat dalam bentuk persamaan matematik, kita bisa melihat persamaan itu seperti yang tertulis di bagian bawah dari grafik tersebut. Pada model RSM kedua ini, kita melihat model RSM yang berbeda. Jika kita melihat model yang digambarkan secara 3 dimensi di bagian atas, akan terdapat 2 area yang merupakan nilai maksimum atau nilai tertinggi. Di antara keduanya, kita tidak tahu mana yang bernilai lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau melihat garis-garis ISO yang digambarkan dalam grafik ini, semakin ke puncak, nilai output terlihat semakin besar. Kemudian, garis-garis ISO itu, jika digambarkan atau dimodelkan secara matematika, maka kita bisa melihat persamaannya seperti yang tertulis di bawah grafik yang ada. Pada model RSM ini, jika melihat pada garis-garis ISO yang berupa garis lurus, maka terdapat kecenderungan nilai optimum berada di tengah model RSM itu. Untuk model RSM ini, kita akan melihat ada sebuah area bernilai optimum
yaitu semakin ke atas dengan nilai yang hampir mencapai nilai 100. Kita perhatikan garis-garis ISO yang dibentuk berbeda dengan 3 model RSM sebelumnya. Masih melibatkan 2 variabel input, yaitu X1 dan X2. Kemudian kita juga melihat model matematika yang berbeda dibandingkan dengan 3 model RSM sebelumnya. Jika dalam pembahasan pada kuliah sebelumnya, kalian sudah mengenal ada 3 langkah di dalam metode RSM, yaitu initial first order, kemudian path of steepest ascent atau PSA, dan langkah ketiga yaitu second first order. Kita juga sudah tahu bagaimana eksperimen harus dilakukan dengan ketiga langkah itu. Kemudian dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan sebuah pendekatan lain, yaitu pendekatan numerik yang disebut dengan metode tanjakan curam. Di dalam metode tanjakan curam ini melibatkan 2 variabel input dan sebuah variabel output. Dan untuk menyelesaikan persoalan tanjakan curam ini harus dilakukan secara numerik, yang akhirnya akan memperoleh sebuah nilai optimum dari kombinasi variabel-variabel input yang terlibat. Penggunaan metode tanjakan curam ini akan sangat efektif jika sebelumnya kita sudah memiliki model matematik dari metode RSM yang sudah kita lakukan. Dalam pembahasan sebelumnya, kalian sudah dikenalkan dengan 4 model RSM berikut dengan model matematikanya. Jadi sekarang kita bisa mengolahnya setelah mempunyai model matematika yang merupakan model representasi dari model RSM yang kita peroleh dari eksperimen. Selanjutnya kita bisa menemukan sebuah titik optimum dengan menerapkan metode tanjakan curam itu. Bagaimana metode tanjakan curam itu bekerja? Sekarang kita lihat ada grafik yang menghubungkan 2 variabel input X dan Y dan sebuah variabel output yang digambarkan dalam arah yang lain. Dalam contoh di slide ini, variabel output digambarkan ada di dalam sebuah grafik. Kita tahu bahwa lokasi titik optimum adalah titik A yang ada di grafik di slide ini. Sedangkan eksperimen atau perhitungan dimulai dari titik 0. Garis-garis berwarna biru berbentuk elips itu adalah garis ISO yang memiliki nilai yang sama di setiap garis. Sekarang bagaimana mencapai titik A yang berangkat dari titik 0? Titik 0 sebagai titik awal merupakan sebuah titik yang bisa berada dimanapun atau titik sembarang. Setelah menentukan titik 0, kemudian kita harus menghitung gradien yang dimulai dari titik 0 ini. Gradien itu disebut dengan gradien H0. Selanjutnya, titik-titik di sepanjang gradien H0, kita hitung nilai variabel outputnya dan akan menghasilkan nilai optimum di titik 1. Selanjutnya, dari titik 1, kita hitung kembali gradien yang baru, yaitu gradien H1. Kemudian di sepanjang gradien H1 ini, kita hitung kembali dengan memasukkan variabel input ke dalam persamaan, sehingga akan menghasilkan sebuah titik
titik optimum di titik 2. Kemudian dari titik 2, kita hitung kembali gradien baru yaitu H2. Dan dilanjutkan mencari titik maksimum baru atau titik optimum baru yang mungkin ada di titik 3. Dan seterusnya. Yang pada akhirnya akan mencapai nilai optimum di titik A. Setelah kita mengetahui bagaimana metode tanjakan curam bekerja, selanjutnya kita perhatikan bagaimana langkah-langkah atau algoritma menggunakan metode tanjakan curam ini untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan fungsi yang memiliki 2 variabel input dan 1 variabel output. Dalam metode tanjakan curam ini, fungsi dengan banyak variabel bebas atau saya sebutkan memiliki 2 variabel input diubah terlebih dahulu menjadi fungsi dengan 1 variabel input. Caranya adalah yang pertama menentukan nilai awal X0 dan Y0 seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Bahwa kita harus mulai dari sebuah titik awal di titik 0 yang merupakan pasangan koordinat X0 dan Y0. Kemudian kita hitung nilai turunannya, yaitu df per dx atau merupakan fungsi turunan terhadap variabel X dan juga turunan df per dy. Jadi kita melakukan 2 kali perhitungan turunan. Kemudian menentukan gradien H. Jadi kita melakukan tebakan lagi di langkah ketiga ini. Tebak berapa nilai gradiennya. Selanjutnya menentukan titik-titik baru di sepanjang arah gradien tadi. Titik-titik baru itu dihitung dengan 2 persamaan, yaitu xn plus 1 dan yn plus 1. Kalian lihat, di sana ada nilai turunan df per dx dan df per dy. Kemudian yang kelima, melakukan iterasi untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai minimum pada gradien yang kita peroleh dari langkah keempat. Proses iterasi di langkah kelima ini kalian bisa lakukan dengan menggunakan fungsi solver yang ada di Microsoft Excel agar perhitungannya lebih cepat. Setelah mendapatkan nilai maksimum, kita harus memulai lagi perhitungan dan dari langkah ke-1 hingga seterusnya. Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan sebuah nilai optimum di titik A, seperti yang ada di slide sebelumnya. Dan itulah penyelesaian dari persoalan optimasi untuk sebuah fungsi yang melibatkan 2 variabel input. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah fungsi fx, y sama dengan 2xy ditambah 2x dikurangi x kuadrat dikurangi 2y kuadrat. Fungsi ini memiliki 2 variabel bebas, yaitu x dan y, dan 1 variabel tidak bebas, yaitu fx, y. Kita diminta untuk mencari nilai optimum. Dalam hal ini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Algoritma atau prosedur yang ada di slide sebelumnya kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel agar perhitungan bisa dibuat lebih sederhana, yang perhitungan itu dilakukan di dalam Microsoft Excel.
Anda ikuti, tulis kembali tabel yang ada di slide ini. Kita lihat di dalam tabel itu ada kolom XN dan YN. Pada step 0, XN dan YN adalah angka-angka tebakan. Kemudian di kolom berikutnya ada DF per DX dan DF per DY. Itu adalah nilai turunan yang bisa kita lihat persamaan turunan DF per DX dan DF per DY sudah saya tuliskan. Kemudian di kolom selanjutnya ada nilai H. H ini adalah gradien. H merupakan tebakan, angka tebakan. Kemudian di dua kolom berikutnya ada XN plus 1 dan YN plus 1. Untuk menghitung XN plus 1 dan YN plus 1, Anda bisa lihat ada rumus di sebelah kiri. XN plus 1 adalah XN ditambah DF per DX dikali H. Nilai-nilai XN, DF per DX, dan H telah diketahui dari nilai pada kolom-kolom sebelumnya. Kemudian di kolom terakhir, di sana ada kolom Fxn plus 1, Yn plus 1. Angka itu diperoleh dari perhitungan dengan memasukkan semua angka di kolom sebelumnya ke dalam fungsi yang diketahui. Ingat bahwa untuk mencari H, untuk mencari gradien ini harus dilakukan dengan iterasi atau perhitungan yang dilakukan secara berulang. Nilai H akan jatuh pada satu nilai di mana nilai itu merupakan nilai maksimum. Anda bisa menggunakan solver untuk mencari nilai H ini. Selanjutnya pada step 2, nilai Xn dan Yn itu adalah merupakan nilai Xn plus 1 dan Yn plus 1 dari langkah sebelumnya.